Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada cabang ilmu bahasa Arab yang kedua, yaitu tentang sorof, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang nahwu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk ke cabang ilmu sorof. Alhamdulillah di hadapan kita sudah ada bab pertama yang kita hadirkan di sini, bab tentang ad-dhamir. Bab satu ini bisa juga kita jadikan sebagai muqaddimah, pembuka. Karena ketika kita mengerti dhamir, insyaallah pada pelajaran-pelajaran berikutnya akan mudah untuk kita mengenal perubahan-perubahan kata. Karena perubahan-perubahan kata itu dipengaruhi besar oleh ad-dhamir. Langsung saja, bab pertama ad-dhamir. Pengertian dhamir, isim dhamir secara sederhana diartikan dengan kata ganti. Ya, dhamir secara sederhana di ilmu sharaf kita artikan dengan apa? Kata ganti. Adapun secara istilah adalah kata yang menunjukkan makna dia. Kamu, saya, baik seorang yaitu tunggal satu maupun berdua, dua orang atau banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kurang lebih secara istilah dhamir adalah yang menunjukkan dia, kamu, saya, ya bisa satu orang, dua orang atau banyak, bisa laki-laki maupun perempuan. Kemudian pembagian dhamir. Dhamir ditinjau dari penggunanya terbagi menjadi tiga macam. Dhamir ditinjau dari penggunanya terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kata ganti orang ketiga atau yang dibicarakan. Ya, di dalam bahasa Indonesia disebut orang kata ganti orang ketiga. Itu tidak ada yang dibicarakan. Istilahnya disebut dengan ghaibun atau ghaibatun. Ghaib atau ghaibah. Adapun yang kedua, kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara. Ya, misalnya kita berbicara, maka yang kita ajak bicara disebut kata ganti orang kedua. Istilahnya mukhatab dan mukhatabah. Mukhatabun dan mukhatabatun. Ya, mudahnya mukhatab atau mukhatabah. Selanjutnya yang ketiga, kata ganti orang pertama, orang ke satu atau yang berbicara. Disebut dengan apa? Mutakallim. Disebut dengan mutakallim. Ya, ini istilah yang ma'ruf di dalam ilmu sharaf. Diingat-ingat dan dihafal, ada ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, dan mutakallim. Agar lebih jelas apa saja dhamir yang ada, perhatikan tabel di bawah ini. Kita ambil yang ghaib dan ghaibah. Jenisnya ghaibah atau ghaib, yaitu orang ketiga. Orang ketiga yang dibicarakan untuk laki-laki. Istilahnya apa? Ghaib. Apa saja dhamirnya? Huwa, huma, hum. Perhatikan cara pengucapannya. Huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya mereka berdua. Mereka berdua untuk laki-laki. Hum artinya mereka banyak. Lebih dari dua. 3 sampai tak terhingga mereka laki-laki. Dhamirnya apa? Hum. Sekali lagi. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Kemudian ada ghaibah, orang ketiga untuk perempuan.
istilahnya apa? Ghaibah. Domirnya apa saja? Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Hiya artinya dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka tapi untuk perempuan. Bisa dipahami? Ya, di sini ada domir yang sama, huma dan huma. Huma di sini dan huma di ghaibah. Terbedakannya nanti dilihat konteks kalimatnya. Apakah dia menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Dilihat dengan konteks kalimatnya. Sekali lagi domirnya huwa huma hum, hiya huma hunna. Ya, dilafadzkan terus-menerus ya sampai lisannya lancar dan tidak kaku. Kemudian di sini ada selanjutnya mukhatab ya dan mukhatabah. Mukhatab artinya orang kedua yang kita ajak bicara, tapi untuk laki-laki. Kemudian ada mukhatabah, orang kedua tapi untuk perempuan. Apa saja domirnya? Domirnya yang untuk mukhatab anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anta artinya kamu laki-laki, satu. Antuma, kalian berdua laki-laki. Kalian. Antum, kalian banyak laki-laki. Kalau ini itu satu, ini dua, kalian itu 3 sampai tak terhingga. Domirnya apa saja tadi? Anta, antuma, antum. Adapun yang mukhatabah, domirnya apa saja? Anti, antuma, antunna. Anti untuk kamu perempuan. Antuma kalian berdua perempuan. Antunna kalian banyak untuk siapa? Perempuan. Kita dapati juga di sini ada yang antuma, di sini juga antuma sama. Sekali lagi untuk membedakannya dilihat konteks kalimatnya. Menunjukkan laki-laki atau perempuan. Kita ulangi dari awal. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ya, ini yang terakhir mutakallim, orang pertama yang berbicara. Bisa laki-laki, bisa juga apa? Perempuan. Apa saja domirnya? Domirnya ana dan nahnu. Ana, nahnu. Ana artinya saya. Nanti bisa laki-laki, bisa perempuan. Biasanya satu. Nahnu artinya kami. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan lebih dari satu. Ya, ini domir yang ada di dalam ilmu sharaf. Baca dan ulangi sampai kalian menghafalnya. Barakallahu fiik. Ya, terkesan sederhana. Tapi apa? Perlu pengulangan, perlu pengucapan. Karena kelak domir ini ya akan sangat berperan untuk mengetahui perubahan kata yang ada di dalam ilmu sharafnya. Jadi betul-betul dipahami dan dihafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ana nahnu. Itu sekilas tentang pengertian domir, macam-macamnya dan anggotanya apa saja. Ya, dihafal. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini ada latihan 1. Biasa dia latihan singkat. Dikerjakan ada 1 sampai 10. Ini latihan 1. Adapun latihan kedua terbagi menjadi latihan 2A. Kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Ayatnya, wa anta hillum bihadzal balad. Usahakan ketika membaca ayat dikeraskan. Ya, tujuannya apa? Untuk memperlancar lisan kita. Perhatikan kata yang bercetak merah. Anta, anta. Ya, perhatikan yang bercetak merah. Kemudian tulis di sini anta. Jenisnya apa? Mukhatab. Maknanya apa? Kamu laki-laki. Begitu seterusnya pada kata antum, pada kata hum, pada kata nahnu. Kerjakan sesuai dengan contoh.
Adapun latihan 2 yang B, ambillah mushaf, kemudian tulislah ayat dan tentukan dhamirnya. Di sini ada An-Naziat ayat 41, kalian tulis. Ya, di sini pun sengaja untuk tangan kita lancar menulis. Jadi namanya dalam bahasa Arab itu bukan hanya lisannya, tangannya juga aktif. Lisan mengucapkan dengan lancar, tangannya juga menulis dengan baik dan benar. An-Naziat ayat 41 tulis, kemudian temukan dhamirnya apa di sini, tulis jenisnya apa, mukhatab atau mukhatabah atau ghaib atau ghaibah atau mutakallim. Kemudian tulis maknanya. Persis pada latihan 2A. Di sini ada An-Naba, Abasa, Al-Ghasyiyah, Al-Kafirun, At-Taubah dan Ar-Rahman. Jika terlalu panjang ayatnya maka ambil secukupnya. Jika ada 2 dhamir maka ambil salah satunya. Boleh. Itu latihan kedua yang A dan B. Kemudian di sini ada peta pemahaman ya tentang dhamir bisa diisi kata ganti orang ketiga, ghaib orang ketiga laki-laki, contohnya apa saja ditulis di sini, yang masih kosong dilengkapi. Anggap ini konsep dhamir atau peta pemahaman tentang dhamir. Kemudian di sini ada galeri istilah. Isim dhamir apa? Dhamir ghaib, dhamir ghaibah, dhamir mukhatab, dhamir mukhatabah, dan dhamir mutakallim. Dan terakhir biasa kita hadirkan kata-kata atau hadis atau ayat yang mendorong kita untuk semangat belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya anzalnahu, kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Agar kamu memahaminya. Dengan bahasa Arab kita tahu, oh ini konteksnya perintah, maka kita jalankan. Kita pahami ini konteks perintah, kita jalankan. Oh ini konteksnya adalah pengkabaran, maka kita benarkan. Oh ini konteksnya adalah larangan, maka kita tinggalkan. Dengan bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah yang ada, ya sehingga kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dengan ilmu alatnya biidznillah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.